Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Adapun tema saat ini mengambil tema menantikan Tuhan beroleh kekuatan baru. Yang diambil dari Yesaya bab 40 ayat 31 yang tertulis demikian. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama untuk menaikkan doa mohon bimbingan Tuhan agar firman ini menjadikan kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber kekuatan kami mengucap syukur atas berkat kekuatan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Saat ini Tuhan kami hendak merenung kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ini diumpamakan raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, dan Saudara, burung raja wali dikenal yaitu seekor burung yang kuat, yang kokoh. Dan tak kala ada badai menyerang, dia tidak terbang menjauh atau menghindari badai itu, tapi justru mendekat dan masuk ke dalam putaran badai itu. Dia membiarkan diri untuk dibawa kemana arah putaran badai itu. Dengan membentangkan sayapnya, kedua sayapnya, dia menyerap kekuatan badai itu dan akhirnya dia terbang tinggi dan melesat jauh dengan kekuatan yang dia miliki. Inilah burung raja wali. Justru kedahsyatan badai yang keras itu berdampak positif dalam kehidupan burung raja wali itu sendiri. Maka dia akan kokoh dan kuat terhadap badai yang menerjang dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, begitu pula tatkala kita diterjang badai pergumulan, persoalan yang dahsyat, kita dapat belajar dari raja wali. Kita tidak menghindar dan kita membiarkan diri berada dalam badai pergumulan persoalan itu dengan membentangkan sayap, membentangkan iman dan pengharapan akan kekuatan Tuhan yang akan kita dapatkan. Dengan demikian kita mampu melalui badai persoalan itu dan dapat dilalui dengan baik, dengan penuh kekuatan yang ekstra, kekuatan yang dari Tuhan. Kemudian mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Melalui kesabaran dan ketekunanlah seorang akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang terlambat. Adapun kekuatan yang Tuhan berikan itu tidak terbatas dan tidak terjangkau oleh pikiran kita. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Itulah Efesus 3 ayat 20. Memang secara manusia kita lemah, kita tidak kuat untuk menghadapi terjangan badai persoalan yang berganti-ganti. Tetapi tatkala kita memandang Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kekuatan itu akan muncul dan membuat kita tetap bersemangat dan tetap tekun menantikan Dia. Sebagaimana kedahsyatan badai bagi burung Raja Wali justru berdampak positif baginya. Begitu juga kedahsyatan pergumulan kita. Kedahsyatan pergumulan persoalan kita yang harus menerjang kita. Dengan tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berharap kepadanya, kedahsyatan pergumulan persoalan yang sedang menerjang kita akan berdampak positif bagi hidup kita. Sebab disitulah kita dibentuk, disitulah kita diubah Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pengikut Tuhan tidak terlepas dari masalah dan pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan ini. Tiada hari tanpa pergumulan bagi orang percaya. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Ini sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13 yang bagian B. Demikianlah yang harus kita lakukan saat kita diterjang pergumulan persoalan kehidupan kita. Satu hal yang penting, kita tetap sabar dan kita tetap tekun untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Sebagaimana Mazmur katakan, Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Itulah kesaksian dari pemazmur. Penantian dalam iman akan Tuhan tentu akan menghasilkan kekuatan bagi kita yang sedang menghadapi segala persoalan. Sebab itu Allah akan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, bahkan kekuatan yang ekstra, kekuatan yang baru, dan kasih-Nya senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita hadapi segala persoalan, problema apapun yang mungkin sedang menerjang kita di dalam ketekunan, kesabaran, dan percaya kepada Tuhan, sehingga kekuatan baru Tuhan berikan kepada kita, dan kita tetap semangat, tetap kuat, tetap kokoh bagaikan Raja Wali yang mampu menerjang badai yang dahsyat itu. Tuhan memberkati. Amin.